pecinta sepak bola Indonesia, kali ini kakak akan memberikan berita-berita terupdate dan menarik seputar sepak bola nasional untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Pemain Liga Qatar sudah dalam pantauan PSSI. Khuwailid Mustafa mendapat sorotan dari warganet sebagaimana bakat asal Indonesia tersebut dianggap layak mendapatkan panggilan membela timnas Indonesia atau setidaknya layak mendapat perhatian dari PSSI. Kiprahnya menarik perhatian dengan membela klub kasta atas kompetisi Qatar bernama Qatar SC. Pemuda asal Aceh ini pernah menikmati gelar juara bersama Al Duhail SC pada musim 2019-2020. Kalau di Departemen Teknik ada bidang yang setiap hari melihat dan mencatat pemain-pemain potensial Indonesia termasuk Khuwailid. Zaman sekarang, scouting pemain terbantu dari info teman-teman media dan medsos. Ini sangat manfaat sekali membantu PSSI memantau pemain selain scouting langsung di lapangan, ucap Indra Syafri. Meski demikian, keputusan akhir apakah Khuwailid bakal mendapat peluang membela Merah Putih tetap ada di tangan Sinteyong sebagai pelatih. Bagot masuk tim utama Ipswich Town saat jamu Sunderland. Pemain timnas U19 Indonesia Elkan Bagot masuk ke dalam skuad utama Ipswich Town saat menjamu Sunderland pada lanjutan League One di Portman Road Selasa 26 Januari 2021 atau Rabu dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Elkan Bagot menjadi salah satu pemain yang dibawa oleh pelatih Paul Lambert saat Ipswich menjamu Sunderland. Bek berusia 18 tahun tersebut mengawali laga dari bangku cadangan sekaligus menantikan debut seniornya di liga. Malapetaka bagi Ipswich terjadi pada menit ke-10. Caden Jackson harus dikartu merah oleh wasit lantaran menekel keras pemain Sunderland, Bailey Wright. Sunderland berhasil mencetak gol pada menit ke-45 melalui Charlie Wyke memanfaatkan assist dari Max Power. Itu menjadi satu-satunya gol yang tercipta pada laga ini. Sementara Elkan Bagot belum diberi kesempatan, Paul Lambert turun di laga ini. Asnawi masih urus visa, gabung latihan Ansan Greeners 14 Februari. Asnawi Mangku Alam Bahar masih menunggu proses pengurusan visa untuk ke Korea Selatan. Ia baru akan latihan perdana bersama Ansan Greeners pada 14 Februari 2021. Pemain timnas Indonesia itu belum diperkenalkan secara resmi oleh Ansan Greeners. Belum ada juga pernyataan dari pihak klub PSM Makassar maupun pemain atau perwakilannya. Asnawi, pemain asuhan Sinteyong, sudah menandatangani kontrak dan akan tiba di Korea jika visanya telah usai. Lalu ia akan berlatih bersama Ansan pada 14 Februari setelah ia menjalani isolasi mandiri. Tulis keterangan Chosun. Asnawi Mangku Alam rela gajinya dipotong di Korea Selatan, terima kontrak lebih rendah ketimbang di PSM. Asnawi Mangku Alam diklaim rela gajinya dipotong untuk bergabung dengan klub Korea Selatan Ansan Greeners FC. Bek berusia 21 tahun itu dikabarkan akan menaikkan kontrak selama setahun plus opsi perpanjangan semusim. Anggota timnas Indonesia U22 itu juga disebutkan bakal mendapatkan nilai kontrak lebih rendah ketimbang yang diterimanya di PSM Makassar. Asnawi Mangku Alam menerima gaji miliaran di negaranya, tetapi ia bersedia memotong gajinya untuk bermain di sini, ujar petinggi Ansan Greeners, Jo Chan-yong, dalam wawancaranya dengan media Korea Selatan, Naver, Senin 25 Januari 2021. Kondisi di sini dan tim kami tidak bisa memberikan banyak uang, tetapi Asnawi Mangku Alam punya keinginan kuat untuk bermain di Korea Selatan. Dia datang ke sini dengan mimpi besarnya, Ibu Jo Chan-yong. Efek transfer Asnawi, Liga Korea Selatan akan disiarkan di Indonesia. Rumor transfer pemain Indonesia Asnawi Mangku Alam Bahar ke klub Liga 2 Korea Selatan Ansan Greeners FC menciptakan banyak efek positif. Laporan Naver Sport menyebutkan tayangan K-League akan disiarkan di Indonesia. Laporan Naver Sport mengatakan bahwa kedatangan Asnawi Mangku Alam bisa membuka jalan promosi K-League ke Asia Tenggara. Kesepakatan menyiarkan Liga Korea Selatan di Indonesia akan dilakukan dalam waktu dekat. Tahun lalu saya tak bisa menonton pertandingan K-League di Indonesia. Saya tidak bisa melihatnya sekarang, tapi agen penjualan hak siar luar negeri K-League Sport Radar sedang bersiap untuk memperluas pasar ke Indonesia. Tutur Lee Jong-kwon selaku kepala tim.
Bagus Kavi berangkat ke Belanda. Mimpi Bagus Kavi untuk berkarir di Eropa segera menjadi kenyataan. Selasa 26 Januari 2021 malam waktu Indonesia bagian Barat, penyerang berusia 18 tahun itu akan bertolak ke Belanda. Kabar keberangkatan Bagus Kavi ke Belanda pertama kali diungkap oleh mantan pelatih Timnas Indonesia U19, Fahri Husaini di akun Instagramnya @coachfahri. Bagus Kavi pamit kepada Fahri untuk terbang ke Belanda pada malam ini. Percakapan itu di-screenshot dan diposting di Instagram sang pelatih. Lampang FC genjot fisik Todd Rivaldo Ferre. Pemain muda Indonesia Todd Rivaldo Ferre langsung digenjot dengan latihan oleh Lampang FC setibanya di Thailand pada 22 Januari kemarin. Todd Rivaldo Ferre akan memasuki babak baru dalam karirnya. Pemain sepak bola berusia 21 tahun ini akan berkarir di Liga 2 Thailand bersama Lampang FC. Hal tersebut diketahui lewat postingan di akun media sosial Instagram Lampang FC pada Minggu 24 Januari 2021. Dalam postingan itu, Lampang FC mengunggah video Todd Ferre sedang berolahraga untuk menjaga kondisi tubuhnya. Lampang FC memang memberikan program latihan fisik kepada Todd Ferre agar tidak berdiam diri saja ketika karantina. Pemain naturalisasi Persis Solo diminati klub elit Thailand. Bek Persis Solo yang berstatus naturalisasi Bruno Kamir ternyata ditaksir klub Liga Thailand, bahkan terkonfirmasi berasal dari kasta tertinggi. Benar, saya mendapatkan tawaran tim Liga 1 Thailand. Kompetisi di sana tetap berjalan, ya di tengah pandemi virus corona, tutur Bruno Selasa 26 Januari 2021. Namun keinginan Bek berpostur kekar ini tampaknya terganjal izin dari sang istri, Widya Sita Pratiwi. Kondisi pandemi di Thailand juga perlu dipikirkan kembali oleh Bruno Kasmir. Wanita yang dipersunting Bruno Kasmir di Indonesia ini mencemaskan pandemi virus corona di sana serta pengaruhnya terhadap kesehatan suaminya. Ingin pinjam Sadil, Sabah FA masih terganjal syarat Bayangkara Solo FC. Klub Malaysia Sabah FC mengaku sudah mengirimkan surat kepada klub tanah air untuk peminjaman pemain. Meski tak menyebut nama, pemain yang dimaksud adalah winger Bayangkara Solo FC, Sadil Ramdhani. Ini setelah COO Bayangkara Solo FC, Sumarji, mengakui hal tersebut. Menurutnya, Sabah FC sudah bersurat untuk meminjam Sadil. Namun Kurniawan mengaku ada ganjalan yang masih harus diselesaikan timnya untuk mendatangkan Sadil. Ini terkait syarat-syarat yang diberikan Bayangkara Solo FC, kurang lebih sama seperti kasus Febri. Sabah FC bidik ex penyerang Johor Darul Takzim, bukan striker Arema FC. Pelatih Sabah FC Kurniawan Dwi Yulianto telah menyampaikan keinginannya kepada manajemen klub agar mendatangkan mantan ujung tombak Johor Darul Takzim, GDT, Jorge Pereira Diaz, untuk Malaysia Super League 2021. Keinginan Kurniawan itu sekaligus menepis rumor yang menyebutkan striker Arema FC, Kushedia Haryudo, bakal berlabuh di klub Malaysia itu. Selain Sabah, Yudo juga dikaitkan dengan Pahang FC. Berpotensi naturalisasi, rekan Ryuji Utomo berniat perkuat Timnas Malaysia. Timnas Malaysia berpeluang diperkuat satu pemain naturalisasi lagi. Pemain tersebut satu tim dengan Ryuji Utomo di Penang. Pemain asal Brazil Endrick Santos dari Penang memasuki musim keempatnya di Malaysia. Ia merasa siap untuk tugas nasional. Ia akan memenuhi syarat untuk menjadi pemain naturalisasi negara jika dia menyelesaikan satu musim lagi. Tak diragukan lagi akan menjadi kehormatan untuk mengenakan jersey tersebut. Saya lebih dari siap untuk tantangan itu, ujarnya. Nah itulah tadi gengs, berita-berita menarik dan terupdate seputar sepak bola nasional. Simak terus ya berita-berita menarik lainnya dari Spasi Football Indonesia. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.